Shalom, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi kami mengenai gereja di Sumatera dan daerah sekitarnya pada tahun 1830 hingga tahun 1940. Namun sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dulu kami akan memperkenalkan diri kami. Kami terdiri dari 4 anggota, dimulai dari yang pertama yaitu Ita dengan nomor induk mahasiswa 19021111754. Yang kedua yaitu Jaya Irawan dengan nomor induk mahasiswa 19021111755. Yang ketiga yaitu Juni dengan nomor induk mahasiswa 19021111762. Yang keempat Kristia Oraskara Penny dengan nomor induk mahasiswa 19021111764. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sejak abad ke-13 di Pulau Sumatera, agama Islam tersebar luas mulai dari daerah Aceh. Tetapi Islam nampaknya kurang tersambut di daerah bagian utara Pulau Sumatera, yaitu tempatnya kedalaman suku Batak. Orang-orang Batak cenderung berpegang kuat pada kepercayaan lama yang tentunya ditujukan untuk melindungi adat istiadat, upacara keagamaan, dan warisan tradisi mereka terhadap pengaruh Islam, Kristen, dan kolonialisme. Penyebaran Injil di tanah Batak pertama kali dirintis oleh 2 orang utusan baptis dari Inggris pada tahun 1824. Tetapi usaha mereka harus kandas karena mengalami penolakan. Dan upaya berikutnya dilakukan lagi oleh 2 orang utusan Injil dari Amerika, tetapi keduanya tewas di tangan orang-orang Batak dan menjadi martir Kristen pertama yang berkorban nyawa di Pulau Sumatera. Berikutnya upaya ketiga dilakukan oleh RMG dengan mengutus seorang Jerman. Dan usaha ini pun akhirnya mulai menghasilkan tuayan karena telah berhasil membaptis 2 orang Batak pada tahun 1862. Untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertama tersebut dan juga untuk menerima sebuah gelar adat, RMG mengutus Ludwig I. Nommensen pada tahun 1862. Pada perjalanannya yang kedua ke Selindung pada tahun 1863, Nommensen mengalami banyak penolakan dari suku Batak. Tetapi Raja Pontas Lumban Tobing membantu Nommensen dan memberi diri untuk dibaptis. Saat pelayanan Nommensen berlangsung selama 7 tahun, terdapat 400 orang yang telah menganut Kristen di tanah Batak. Dan setelah 10 tahun berikutnya, jumlah mereka meningkat hingga 10 kali lipat. Dan Nommensen pun bersukacita atas perkembangannya itu. Selama pelayanannya, Nommensen menggunakan berbagai metode dan cara untuk menyebarluaskan Injil di tanah Batak, yaitu yang pertama dengan menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Batak Toba dan menulis beberapa kisah Kristen berlatar belakang pengajaran Alkitab dengan menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua yaitu dengan mengajarkan tentang bagaimana pembuatan peralatan penggilingan beras yang sederhana agar dapat meringankan pekerjaan kaum wanita. Yang ketiga, mengupayakan penghapusan sistem perbudakan di kalangan masyarakat Batak. Yang keempat yaitu mendirikan sekolah-sekolah dan mendidik orang-orang pribumi untuk menjadi pendeta-pendeta dan guru-guru Injil. Yang kelima yaitu menyusun liturgi ibadah secara khusus agar sesuai dengan jiwa masyarakat Batak. Yang keenam, Nommensen juga mengadakan perkabaran Injil secara massal dan memberikan mereka secara pribadi demi pribadi. Sehingga pada tahun 1930, Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP telah berkembang dan mendenominasi Indonesia dengan beranggotakan 275.000 jemaat. Mereka juga memiliki kemandirian dalam beberapa hal, seperti membentuk Zending pada tahun 1902, menggelar Sinode Kemerdekaan sebagai upaya mengimbangi dominasi para utusan Injil RMG pada tahun 1940. Dan sekarang HKBP telah berkembang pesat dan menjadi gereja terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 2 juta jiwa. Hanya ini saja materi yang dapat kami sampaikan.
Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kami memohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.